Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Web Framework akan mempresentasikan yaitu tentang pengembangan aplikasi manajemen buku berbasis Laravel dan juga React.js. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anissa Dina Maharani, lalu rekan saya itu ada Saskia Dwi Septiani, lalu ada Najla Nafisa Aulia dan juga ada Agustina Putri. Nah, selanjutnya itu di sini ada latar belakang dari pembuatan buku tadi. Nah, di sini tuh adalah untuk pengelolaan data buku secara manual, itu tuh sering menimbulkan sebuah masalah, yaitu seperti ketidakteraturan data, proses pencariannya itu lambat, dan juga di sini tuh ada resiko dari kesalahan input. Nah, jadi di sini kita buat teknologi web modern untuk membuat supaya pengelolaan datanya itu lebih efisien. Jadi bukunya itu lebih teratur dan juga dimaunya itu tuh supaya biar nggak lambat gitu inputinnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Saskia Dwi Septiani dengan NPM 231506133 dari kelas WFA. Jadi di sini saya akan menjelas mengenai tujuan sistem yang telah kami buat. Jadi pengembangan aplikasi berbasis web ini dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan data buku yang lebih jauh lebih efisien, rapi, dan modern. Nah, selama ini proses pendataan buku ini seringkali memakan waktu, rawan kesalahan, dan tidak fleksibel ketika jumlah data semakin bertambah. Dengan sistem ini, seluruh informasi buku dapat dilakukan secara terpusat, sehingga proses administrasi menjadi jauh lebih mudah dan tidak lagi bergantung pada metode manual. Selain itu, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam pencarian, penambahan, pengeditan, dan penghapusan data buku. Jadi pengguna tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menelusuri data satu persatu karena semuanya ini bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik cepat dan akurat. Jadi sistem ini akan membantu meningkatkan produktivitas staf dalam pengelolaan perpustakaan atau sistem inventaris buku. Selanjutnya, teknologi yang digunakan juga tidak sembarangan. Aplikasi ini menerapkan integrasi antara Laravel sebagai back-end dan React sebagai front-end. Jadi sehingga tampilan antarmuka ini terasa lebih interaktif, dinamis, serta memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan responsif. Nah, Laravel ini mengurus logika dan keamanan server, sementara pada React ini memberikan visual yang menarik dan mudah digunakan. Untuk menjaga kualitas data, sistem ini dilengkapi dengan validasi otomatis sehingga kesalahan input ini dapat diminimalisir. Nah, struktur database ini dibuat sebaik mungkin agar setiap data tersimpan ini secara aman, terorganisir, dan mudah diakses kapan saja jika dibutuhkan. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur manajemen pengguna dengan pembagian hak akses yang jelas, seperti admin, staf, dan anggota. Jadi setiap pengguna ini hanya dapat melakukan tindakan sesuai peran dan otoritasnya, sehingga keamanan dan kerahasiaan datanya ini tetap terjaga. Jadi dengan seluruh fitur dengan keunggulan tersebut, aplikasi ini nih emang hadir sebagai solusi digit. Jadi dengan seluruh fitur dan keunggulan tersebut, aplikasi ini hadir sebagai solusi digital yang mampu mendukung pengelolaan buku secara profesional dan modern dalam lingkungan perpustakaan atau sistem inventaris lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terdapat manfaat pada proyek kami. Yang pertama yaitu proses pengolahan buku dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu pencatatan manual, di mana berarti alur kerja seperti input data buku baru, peminjaman, ataupun pengembalian dapat diselesaikan secara otomatis. Kemudian data tersimpan dalam database terpusat yang mudah dikelola dan memiliki sistem autentifikasi, di mana sentralisasi data memastikan semua pihak yang berwenang selalu mengakses semua buku, stok, dan riwayat secara seragam dan up-to-date. Kemudian yang ketiga, sistem ini menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam pengelolaan buku di instansi ataupun organisasi, di mana organisasi akan teralih ke transformasi digital yang saat ini. Kemudian yang keempat, sistem berbasis web dapat diakses di berbagai perangkat kapan saja dan di mana saja. Sistem ini dapat diakses di berbagai perangkat, baik itu HP, PC,
ataupun laptop. Kemudian yang kelima, tampilan berbasis rek membuat pengguna dapat berinteraksi secara real time tanpa harus merefresh halaman. Di mana penggunaan teknologi modern seperti React menciptakan pengalaman pengguna UX yang mulus dan cepat. Dari user table, di mana di dalam kode-kode ini tuh untuk berfungsi untuk mengatur struktur tabel usernya di database migration ini. Jadi di sini itu untuk memudahkan pengelolaan database tanpa harus menulis SQL secara manual. Jadi pada fungsi app di sini, fungsi app itu tuh untuk membuat tabel user dengan beberapa kolom yang penting seperti ID, lalu ada nama, email, email verifikasi, password, dan lain-lain. Nah, lalu di sini juga itu ada fungsi down. Nah, ini fungsi down. Fungsi down ini digunakan untuk menghapus tabel user jika misalnya migrasinya dibatalin. Nah, lalu di sini tuh kodenya ini untuk membangun jadi seluruh si tabel dasar tabelnya untuk login manajemen ke aplikasi yang ada pada Laravel. Lalu selanjutnya itu di sini ada dari password reset. Nah, jadi di sini ini merupakan kode untuk file migration Laravel, yaitu untuk membuat tabel password reset di database. Nah, di sini tabelnya itu digunakan untuk menyimpan data sementara pada saat si pengguna itu melakukan yaitu reset password. Nah, pada fungsi app lagi, ini terdapat kolom email untuk sebagai primary key. Lalu di sini ada token untuk menyimpan kode reset dan juga create add untuk mencatat waktu permintaan reset. Nah, lalu di sini ada fungsi down lagi, yaitu untuk menghapus tabel jika migrasinya dibatalin. Misalnya kode ini mendukung fitur password pada sistem yaitu login password. Selanjutnya itu, nah di sini itu ada berfungsi sebagai tabel personal access. Nah, di mana itu tabel ini tuh untuk menyimpan token akses pribadi yang biasanya itu dipakai untuk sistem autentikasi. Nah, misalnya autentikasi API-nya yaitu menggunakan Laravel Sanctum. Lalu di sini ada fungsi app ini yaitu untuk membuat kolom seperti ID, tokenable, nama, token, abilities, last use, sama expire. Nah, di sini untuk mencatat waktu penggunaan masa berlakunya si tokennya. Lalu ada fungsi down itu untuk menghapus tabel kalau misalnya migrasi dibatalin. Nah, jadi di dalam kode ini itu fungsinya emang buat sistem autentikasi dari berbasis token API untuk supaya datanya itu lebih aman dan juga lebih terkontrol. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai CreateBook. CreateBook adalah kode yang berfungsi untuk membuat tabel buku di dalam database. Tabel ini berfungsi akan menyimpan data buku untuk sistem manajemen perpustakaan. Pada fungsi app berfungsi dibuat beberapa kolom seperti ID, judul, penulis, tahun penerbit, dan deskripsi. Selain itu, terdapat timestamp yang otomatis menambahkan kolom created add dan updated add untuk mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data. Fungsi done di sini berfungsi untuk menghapus tabel buku jika migrasi dibatalkan. Secara umum, kode CreateBook ini berfungsi untuk membangun struktur dasar tabel buku agar data dapat dikelola secara teratur dalam database Laravel. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tampilan manipulasi data dengan 100 data buku. Yang pertama itu Bookseeder. Bookseeder ini berfungsi untuk mengisi tabel buku dengan data sebanyak 100 entry. Seeder ini menggunakan library Fokker untuk menghasilkan data palsu yang relatif seperti judul buku, penulis, tahun terbit, penerbit, deskripsi, dan kemudian pada bagian run, pada fungsi run ini
Objek dibuat dengan local ID sehingga data yang dihasilkan menggunakan format Indonesia. Kemudian dilakukan perulangan for sebanyak 100 kali untuk membuat 100 data buku secara otomatis. Di dalam perulangan digunakan method book created yang menambahkan data ke tabel book berdasarkan kolom yang telah didefinisikan pada Microsoft sebelumnya. Secara umum, kode ini berfungsi untuk manipulasi data dengan cara mengisi database secara otomatis saat pengujian ataupun pengembangan aplikasi, tanpa harus memasukkan data buku satu persatu secara manual. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Najla Nafisa Aulia dengan NPM 235506101. Di sini saya akan menjelaskan tentang database seeder. Jadi, database seeder ini berfungsi sebagai seeder utama untuk menjalankan seeder lain di dalam proyek. Seeder ini tuh digunakan untuk mengatur dan memanggil kelas seeder lain. Dalam hal ini, book seeder agar dapat dimasukkan ke dalam database secara otomatis. Pada fungsi run terdapat thisCall book thisheader class. Ini tuh berfungsi yang berarti Laravel akan mengeksekusi book seeder, yaitu seeder yang sebelumnya dibuat untuk mengisi table books dengan 100 data buku. Dengan menjalankan perintah PHP Artisan dbseed, file ini tuh akan dijalankan secara otomatis dan seluruh data dari book seeder akan dimasukkan ke dalam database. Kode ini tuh berfungsi sebagai pengontrol utama proses seeding di Laravel dan memastikan semua seeder yang diperlukan dijalankan dalam urutan yang benar. Selanjutnya terdapat tampilan router API Team. Di sini API ini mendefinisikan 3 router utama yang menangani autentifikasi pengguna, register, memvalidasi data, membuat pengguna baru, mengeskripsi sandi, dan memberikan token autentifikasi kepada pengguna baru. Router plugin memvalidasi email dan sandi, memverifikasi kredensial. Jika cocok, dia akan membuat dan mengembalikan token autentifikasi sambil memberikan error validasi jika gagal. Yang terakhir ini ada router logout yang dilindungi oleh middleware Outstanctum. Ini berfungsi untuk mencabut otorisasi pengguna dengan menghapus token akses yang sedang digunakan, menandakan pengguna telah keluar dari sistem. Selanjutnya ini ada tampilan plugin. Kode ini tuh berfungsi sebagai peraturan rute untuk berbagai plugin di dalam aplikasi. Semua rute ditempatkan di bawah middleware Outstanctum, sehingga hanya pengguna yang sudah terautentikasi yang dapat mengaksesnya. Setiap bagian mewakili fungsi dari plugin tertentu. Setiap plugin export untuk mengekspor data buku, plugin analitik untuk mengambil data analitik dan membuat laporan bulanan, serta plugin search untuk menyediakan fitur pencarian lanjutan, saran pencarian, dan pencarian buku serupa. Selain itu, terdapat plugin notification yang berfungsi untuk mengirim notifikasi pengingat peminjaman dan konfirmasi pengembalian buku. Plugin bulk operation yang memungkinkan pengelolaan data buku secara massal, dan plugin user analytic untuk menganalisis kebiasaan membaca pengguna. Secara keseluruhan, kode ini tuh digunakan untuk mengatur endpoint API yang digunakan untuk mengelola fitur tambahan dan atau plugin di dalam aplikasi Laravel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada tampilan React-nya. Jadi ini merupakan codingan pada main app komponen. Nah, secara garis besarnya, komponen ini merupakan komponen utama React.js bernama app. Jadi yang berperan sebagai pusat pengaturan navigasi dalam aplikasi berbasis React. Nah, aplikasi ini memanfaatkan library React Router DOM untuk memuat sistem routing yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan mudah tanpa melakukan reload pada browser. Nah, struktur navigasi ini diatur sedemikian rupa sehingga pengalaman pengguna terasa lebih dinamis dan modern.
Selain routing, kode ini juga mengimplementasikan sistem autentikasi menggunakan komponen Auth Provider. Auth Provider ini berfungsi untuk menyediakan data login dan status autentikasi ke seluruh bagian aplikasi melalui konsep konteks API di React-nya. Dengan begitu, setiap komponen ini dapat mengetahui apakah pengguna sedang login atau tidak, tanpa perlu mengirimkan data secara manual ke semua komponen anaknya. Nah, pada bagian navigasi, beberapa halaman seperti login dan register, ini nih dirancang oleh untuk dapat akses melakukan login. Namun, halaman-halaman penting seperti dashboard, manajemen buku, membaca buku berdasarkan ID, dan pluginnya ini dilengkapi dengan proteksi akses menggunakan komponen protected route. Nah, protected route ini berfungsi sebagai penjaga pintu digital yang memastikan bahwa hanya pengguna yang telah berautentikasilah yang boleh masuk ke halaman tersebut. Jika pengguna belum login, otomatis akan diarahkan ke halaman login agar proses autentikasi dapat dilakukan terlebih dahulu untuk mengecek status login. Nah, komponen ini menggunakan hook use out yang memberikan informasi apakah pengguna sudah terverifikasi atau masih dalam proses pengecekan. Selama verifikasi ini berjalan, aplikasi ini akan menampilkan tampilan sementara bertulisan loading, agar pengguna menyadari bahwa sistem ini sedang berproses permintaan mereka. Jadi, secara keseluruhan, secara keseluruhan, kode ini tidak hanya mengatur alur navigasi, tetapi juga menjaga keamanan akses dan memberikan pengalaman pengguna yang nyaman melalui sistem autentikasi yang terintegrasi. Nah, dengan menggabungkan React Router dan Auth Context, aplikasi ini akan menjadi lebih terstruktur, aman, dan pastinya lebih profesional ya. Selanjutnya pada codingan Auth Context, kode tersebut ini merupakan implementasi Auth Context dalam React.js juga, yang berfungsi sebagai mengelola autentifikasi pengguna secara global di dalam aplikasi. Nah, dengan memanfaatkan create context ini, sistem ini memungkinkan data login seperti informasi pengguna dan token autentikasi. Jadi bisa diakses oleh berbagai komponen tanpa harus mengirim data tersebut melalui props secara terus-menerus. Nah, ini membuat proses manajemen state autentikasi ini jauh lebih efisien dan terstruktur. Nah, di dalam kode ini terdapat komponen penting bernama Auth Provider yang bertugas sebagai wadah utama bagi seluruh login autentifikasinya. Jadi, Auth Provider ini penting seperti user untuk mencatat informasi pengguna yang sedang login dan loading, yang menjadi indikator apakah proses autentikasi ini masih berlangsung. Nah, semua nilai dan fungsi yang berkaitan dengan autentifikasi ini kemudian dibagikan ke seluruh bagian aplikasi dengan memanfaatkan konteks provider. Nah, selanjutnya Auth Provider ini juga menyediakan beberapa fungsi inti seperti login. Nah, jadi login ini, fungsi ini akan mengirim permintaan ke API backend untuk memverifikasi data pengguna, seperti email dan password. Jika data valid, token autentikasi ini dan informasi pengguna akan disimpan ke local storage, agar sesi login ini bisa bertahan meskipun halaman di-refresh. Selanjutnya yang kedua itu fungsinya yaitu register. Jadi register ini mirip seperti login, tetapi fungsinya untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Setelah berhasil, data autentikasi ini juga disimpan sehingga pengguna langsung bisa menggunakan aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada logout. Jadi fungsi ini menghapus token dan data pengguna dari local storage, serta mengatur ulang state user, memastikan pengguna benar-benar keluar dari sistem. Nah, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, kami menggunakan pengecekan otomatis melalui use effect. Hook ini akan mengecek apakah token ini autentikasi masih tersimpan di local storage. Jika token masih berlaku, sistem ini akan langsung membuat data pengguna dan menandai bahwa sesi login ini telah aktif. Jadi sehingga pengguna ini tidak perlu login ulang. Secara keseluruhan, penerapan Auth Context ini memberikan fondasi autentifikasi
yang kuat dalam aplikasi React. Sistem ini menjadi lebih mudah dikelola, lebih bersih dan duplikasi kodenya, serta memberikan pengalaman bagi pengguna dengan login yang tetap terjaga secara otomatis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai login komponen. Nah, jadi pada codingan login komponen ini secara garis besar, kode ini berfungsi sebagai komponen login dalam aplikasi React-nya yang menangani seluruh proses autentikasi saat pengguna ingin masuk ke dalam sistem. Nah, komponen ini memanfaatkan hook use step untuk mengelola beberapa step penting, yaitu data formulir seperti email dan password dengan kesalahan yang muncul jika login gagal, serta indikator proses berupa loading. Nah, untuk menangani proses autentikasi ini, komponen ini menggunakan custom hook useout yang menyediakan fungsi login sebagai inti logika autentikasi. Nah, dengan cara ini, kode menjadi lebih rapi karena pemrosesan autentikasi ini tidak ditulis ulang di tiap komponen, melainkan terpusat dalam out context. Nah, saat user mengirim formulir login dengan menekan tombol submit, fungsi handle submit ini akan dipanggil. Jadi fungsi ini kemudian memanggil login dengan informasi email dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Bila proses verifikasi berhasil dan token tersimpan, pengguna otomatis diarahkan ke halaman utama aplikasi menggunakan Use Navigate dan React Router. Jadi hal ini akan menciptakan pengalaman yang mulus tanpa harus memuat ulang halaman atau reload. Nah, jika autentikasi ini gagal, misalnya karena data tidak sesuai, komponen ini akan menampilkan pesan kesalahan dengan jelas. Selain itu, status loading ini akan dikembalikan seperti semula sehingga tombol ini bisa digunakan kembali oleh pengguna. Nah, dari sisi tampilan antarmuka, komponen login ini menggunakan controller form, artinya setiap perubahan input ini langsung tercatat di state React-nya. Jadi terdapat dua input, yaitu input pertama itu ada email, lalu dan password. Jadi disertai validasi visual berupa pesan error yang muncul saat akan ada kegagalan proses login. Jadi tombol submit ini akan memproses menjadi teks kayak memproses gitu saat loading berlangsung dan otomatis dinonaktifkan untuk mencegah klik berulang. Jadi secara keseluruhan komponen ini nih memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan keandalan input. Mulai dari pengelolaan input, interaksi dengan backend, hingga navigasi setelah login. Jadi semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman, aman, dan bebas hambatan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini itu ada tampilan halaman login dan registrasi. Jika belum memiliki akun, maka pengguna akan diarahkan ke akun registrasi. Di sini kami telah membuat akunnya, jadi tinggal masuk aja di sini. Ini untuk halaman login, kita masukkan nama saya, emailnya, lalu ini passwordnya. Nah ini maka sudah masuk ke tampilan halaman beranda, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu di sini ada halaman beranda. Nah, di sini tuh ada untuk menjelajahi koleksi, ada Laravel, React, PSQL, dan itu ada tampilan halaman berandanya. Ada koleksi buku sama keluar. Nah, selanjutnya di sini merupakan halaman untuk koleksi buku. Di sini terdapat berbagai buku-buku, lalu terdapat judulnya, penerbitnya, dan ini terdapat deskripsi dari buku-bukunya. Dan ini terdapat buku itu dalam kategori apa. Dan di sini tuh untuk buku Laskar Pelangi, bukunya itu fiksi. Nah, di sini terdapat fitur pinjam dan fitur baca. Jika kita klik pinjam, di sini kita akan bisa mengklik durasi peminjaman kita berapa hari. Kemudian untuk catatannya bisa ditambahkan sesuai yang kita inginkan, kemudian konfirmasi pinjaman. Maka akan keluarkan bahwa Laskar Pelangi berhasil dipinjam untuk 14 hari. Nah, untuk bagian baca, kita bisa baca di halaman ini. Kemudian ada halaman berikutnya, begitu sampai seterusnya. Baiklah, itulah tampilan halaman website dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Selanjutnya, di sini yang terakhir terdapat kesimpulan. Aplikasi Backhub berhasil dibangun dengan menggunakan Laravel sebagai back-end dan React sebagai front-end. Sistem dapat menjalankan CRUD data buku, menampilkan status data hasil seeder, serta terhubung melalui API dengan baik. Fitur autentikasi juga sudah diterapkan sehingga akses data menjadi lebih aman. Aplikasi ini membuktikan bahwa integrasi Laravel dan React mampu menghasilkan sistem pengelolaan data yang efisien, responsif, dan mudah dikembangkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.